Tanggal 14 Agustus 1945, sekitar pukul 13.30, Sultan Syahrir sedang berada di ruang kerja. Dia sedang menulis sesuatu dan mendengarkan radio. After 4 days of patient waiting for Japan's final word of surrender, the eager crowds in London got their reward. At the stroke of midnight came the Prime Minister's dramatic message from the Cabinet Room at number 10. Japan has today surrendered. The last of our enemies is laid low. At this time, we should pay a tribute to the men from this country. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir segera pergi menemui para pemuda untuk memberitahukan berita ini. Apakah kalian sudah mendengar berita kekalahan Jepang? Belum, Bung. Benarkah itu? Apa yang terjadi dengan Jepang? Dari yang kudengar, sekutu telah menjatuhkan bom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Oleh sebab itulah, Jepang melakukan gencatan senjata. Berarti negeri kita ini dalam kondisi vacuum of power. Benar, demikian. Kita berkumpul sini untuk membicarakan masalah itu. Kita harus memanfaatkan situasi ini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Tepat sekali. Kalau begitu, saya akan memberitahu Bung Hatta mengenai kabar ini. Siap, Bung. Setelah berunding dengan para pemuda, Sultan Syahrir pergi ke kediaman Mohatta untuk memberitahukan berita kekalahan Jepang. Assalamualaikum, Bung Hatta. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Bung. Terima kasih, Bung. Silakan duduk, Bung. Terima kasih, Bung Hatta. Bagaimana soal kemerdekaan kita, Bung? Bukankah soal kemerdekaan sudah diserahkan pada BPKI? Tetapi menurut saya, bukankah lebih baik jika kita memproklamasikan kemerdekaan tanpa melalui PPKI? Apa maksud Bung Syahrir berkata seperti itu? PPKI adalah bentukan Jepang. Jika kita merdeka melalui PPKI, sekutu akan menganggap Jepang buatan Indonesia. Sebaiknya kita segera memproklamasikan kemerdekaan atas nama bangsa Indonesia. Lagi kita dalam masa vacuum of power. Vacuum of power? Saya mendengar dari radio bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu. Itu artinya Indonesia sedang dalam masa kekosongan kekuasaan. Ini kesempatan yang baik untuk kita memproklamasikan kemerdekaan. Saya setuju. Tapi apakah Bung Karno sependapat dengan kita? Bagaimana kalau kita hubungi Bung Karno terlebih dahulu? Ide yang bagus, Bung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Bung Hatta? Apakah saya dan Bung Syahrir boleh datang ke rumah Bung Karno guna membahas kemerdekaan kita? Tentu saja. Saya tunggu kedatangan Anda. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari kita bersiap terlebih dahulu, Bung. Mari, Bung. Sultan Syahrir dan Mohatta menemui Soekarno di rumahnya untuk memberitahukan tentang kekalahan Jepang. Syahrir mendesak untuk mempercepat proklamasi, tetapi Bung Karno menolak. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Terima kasih. Duduklah. Terima kasih, Bu. Mengapa kalian ada kemari? Ada masalah apa sebenarnya? Ada berita penting yang akan Bung Syahrir sampaikan. Kita pakai itu, Syahrir. Saya dengar bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu. Bagaimana jika kesempatan ini kita gunakan untuk memproklamasikan kemerdekaan agar Indonesia memiliki kepemimpinan? Tidak berhak untuk bertindak sendiri. Itu semua adalah hak PPKI. Alangkah janggal bila saya mengucapkan kemerdekaan tanpa melalui PPKI yang saya ketuai. Tapi, Bung, Maafkan saya, Syahrir, tapi kita memang tidak boleh gegabah. baiklah kalau begitu. Saya permisi. Mari, Bung Hatta. Mari.
Tanggal 15 Agustus 1945, pukul 22 di rumah Bung Karno berkumpullah golongan muda yang dipimpin oleh Wikana, Sukarni, Darwis, dan Hairul Saleh. Mereka mendesak Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Bung, malam ini kita kibarkan revolusi. Kita harus segera merebut kekuasaan, Bung. Kami siap mempertahankan jiwa ini, Bung. Jika Bung Karno tidak bertindak cepat, akan ada pertumpahan darah, bahkan pembunuhan besar-besaran malam ini. Potong saja leherku sekarang. Tidak usah menunggu esok hari. Hei, sudahlah. Tidak ada gunanya kalian bertengkar. Mari duduk kembali. Bicarakan ini baik-baik. Tapi ini saat yang tepat, Bung. Jepang sudah kalah oleh sekutu, dan dia tak ada kuasa lagi di negeri ini. Mengapa harus menunggu? Rakyat sudah banyak menderita akibat penjajahan ini. Jepang adalah masa yang silam. Belum lagi, kita harus melawan Belanda yang berhak kembali berkuasa di negeri ini. Jika Anda tidak setuju dengan apa yang saya katakan dan mengira diri Anda telah sanggup untuk menopang kekuatan sendiri, mengapa datang pada Soekarno dan memintanya untuk memproklamasikan kemerdekaan? Apakah kita harus menunggu janji Jepang untuk memerdekakan bangsa ini? Kita bisa, Bung. Kita bisa memproklamasikan kemerdekaan sendiri. Mengapa kita harus menunggu janji Jepang? Jepang sendiri bahkan telah kalah dalam perang sucinya. Kekuatan segelintir ini tidak akan mampu untuk mengalahkan armada perang milik Jepang. Coba kau perlihatkan kepadaku, mana bukti kekuatan yang diperhitungkan itu? Apa tindakanmu untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak jika ternyata terjadi kekerasan? Bagaimana cara kita nanti untuk mempertahankan kemerdekaan? Coba bayangkan, kita akan tegak di atas kekuatan sendiri. Tapi semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan rakyat Indonesia. Inilah yang ditunggu-tunggu bangsa kita, Bung. Saya yakin kita bisa, Bung. Kita bisa. Benar, Bung. Mari kita segera laksanakan proklamasi. Benar, Bung. Cepatlah. Malam ini, Bung. Malam ini. Tenang. Ini sudah malam. Tak baik Anda semua membuat keributan seperti ini. Saya mengerti bagaimana perasaan saudara-saudara, tetapi saya tidak dapat mengabulkan permintaan saudara, karena saya takut lagi akan ada banyak korban jiwa. Setelah usahanya mendesak golongan tua gagal, para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini nomor 71. Mereka lalu sepakat untuk menculik Soekarno-Hatta dan membawa mereka ke Rengas Dengklok. Saudara-saudara, sebagaimana yang telah kita ketahui, Bung Karno menolak untuk segera melaksanakan proklamasi. Lalu, apa yang kita harus lakukan? Bagaimana kalau kita culik Bung Karno dan Bung Hatta? Kita desak mereka melaksanakan proklamasi. Culik. Iya. Kita bawa mereka ke suatu tempat, lalu kita bujuk mereka. Itu benar. Dengan begitu, Jepang tidak akan bisa mempengaruhi mereka. Tapi, kemana kita akan membawanya? Rengas Dengklok itu luas, di mana kita akan menempatkan keduanya. Saya akan menghubungi Subankor Subeno untuk hal ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Bung Darwis? Kami akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta untuk mendesak mereka agar segera melaksanakan proklamasi. Apa? Menculik mereka? Iya, dan kami sepakat membawa mereka ke Rengas Dengklok. Bisakah kau memberi keamanan kepada kami dan mencarikan kami tempat untuk menyembunyikan Soekarno dan Hatta? Tentu. Saya akan mengamankan Anda semua. Untuk tempat, nanti kita pakai rumah Joki Hiso. Baiklah, terima kasih Subeno. Sama-sama. Subeno setuju. Dan kita akan didapatkan di rumah Ki Jesong. Kapan kita akan menculik Bung Hatta dan Bung Karno? Saya kira lebih cepat lebih baik. Besok subuh. Anda setuju? Tepatnya pukul berapa? Pukul 3. Bagaimana? Keesokan harinya, tanggal 16 Agustus 1945, pukul 4 pagi, rombongan pemuda menculik Bung Hatta untuk dibawa ke Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan tua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Mari Bung, bawa Teris ke kami. Mau dibawa kemana aku ini? Lagi pula, mengapa kita harus pergi? Rengas Dengklok, ini sudah jadi keputusan para pemuda. Selain itu, rakyat akan menjebuk kota. Apa yang dibicarakan? Jika itu benar, kita tidak akan bisa melawan. Karena tentara Jepang di Jawa masih utuh. Ini sudah jadi kesepakatan kami, Bung. Dan Anda harus tetap ikut kami ke Rengas Dengklok. Ini demi kebaikan Anda, Bung. Ayolah, Bung. Waktumu hampir habis. Baiklah. Rombongan pemuda juga menculik Soekarno. Soekarno bersedia ikut dengan rombongan pemuda ke Rengas Dengklok jika anak dan istrinya diajak pula. Soekarno. Ya, ada apa? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Untuk apa aku ikut dengan kalian? Ini sudah kesepakatan bersama para pemuda, Bung. Kami akan bawa Anda dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Tak sadarkah kalian, jika aku masih memiliki istri dan anaknya masih kecil, bagaimana dengan mereka? Ada apa ini, Kang Mas? Mengapa banyak sekali orang di sini? Guntur sangat takut mendengar suara kalian. Nih mas, pemuda-pemuda ini akan membawaku dan Hatta ke Rengas Dengklok. Untuk apa? Untuk menjauhkan Bung Karno dan Bung Hatta dari pengaruh Jepang. Lalu, bagaimana denganku dan Guntur? Apa kalian akan meninggalkan kami? Itu benar, aku tidak mau berpisah dengan istri dan anakku. Jika kalian membawaku, kalian juga harus membawa mereka. Baiklah, Bung. Kami akan bawa Anda dan anak istri Anda. Tetapi kita harus pergi sekarang. Baiklah, tetapi biarkan saya terlebih dahulu untuk bersiap-siap. Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah Jao Kisong. Sebenarnya apa mau kalian sehingga aku dibawa kemari? Kami ingin Anda dan Bung Karno segera melaksanakan proklamasi. Bung Karno? Hatta, ternyata kau ada di sini. Iya, mereka membawa aku kemari. Mereka membawa Guntur dan Fatma juga. Iya Hatta. Soekarni, ada apa sebenarnya? Begini Bung, kami ingin Anda berdua untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Jepang sudah menyerah Bung. Ini waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mengapa kau sangat percaya akan kabar berita itu, Karni? Jepang akan menjanjikan kemerdekaan kepada kita, tapi bukan untuk sekarang. Tidak, saya tidak setuju, Bung. Kita harus merdeka atas hasil kerja jerih payah kami sendiri, bukan dari hadiah Jepang. Itu benar Bung, jika kita merdeka atas hadiah Jepang, kita adalah bentukan Jepang. Kita bisa dijajah kembali Bung. Ada apa Saleh? Mengapa kamu terengah-engah seperti itu? Ada Mr. Subarjo, dia yang memaksa masuk ingin menjemput Bung Karno. Baiklah, saya akan keluar untuk menemuinya. Bikana, bisakah aku menemui Soekarno dan Hatta? Untuk apa Anda ingin bertemu mereka, Bung? Rapat PPKI batal karena mereka tak ada. Jadi, aku kemari untuk menjemput mereka. Tidak bisa, Anda tidak berhak membawa mereka pulang, Bung. Mengapa, Bung? Karena kami para pemuda sudah mendesak mereka agar melaksanakan kemerdekaan. Baiklah, kalau begitu, biarkan aku menemui mereka dahulu. Baiklah, mari masuk. Ada apa, Subarjo? Rapat PPKI batal. Selain itu, saya ingin menyampaikan bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Jadi, berita tersebut benar adanya? Iya, benar, Bung. Bukankah saya Gajah yang sudah memberitahukan kepada Anda, Bung? Tapi saya percaya. Kalau begitu tunggu apa lagi? Mari kita proklamasikan kemerdekaan. Benar, Bung. Iya, sebaiknya memang begitu, Bung. Baiklah, kalau begitu, saya akan menuruti permintaan kalian. Bolehkah saya membawa pulang keluarga Bung Karno dan Bung Hatta, Bikana? Tidak. Saya berjanji akan menjaga dengan taruhan nyawa saya. Apa saya bisa menjaga janjimu itu? Tentu saja. Baiklah kalau begitu. Terima kasih. Sesampainya di Jakarta, tanggal 16 Agustus 1945, pukul 24,
Soekarno mengantarkan anak dan istrinya pulang terlebih dahulu sebelum beliau merumuskan naskah proklamasi bersama para pemuda. Kita sudah di Jakarta, Bung. Mari kita ke rumah Laksamana Maeda untuk membahas proklamasi. Baiklah, tapi tunggu. Aku ingin mengantarkan anak dan istriku terlebih dahulu. Silakan, Bung. Biarkan kami mengantarkan Anda. Baiklah. Baiklah, saudara-saudara sekalian, bagaimanakah bunyi naskah proklamasi kita? Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baiklah, sudah saya tulis. Lanjutannya, Bung, hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dilaksanakan dengan cara seksama dengan tempo yang sesingkat-singkatnya. Baiklah, naskah proklamasi kita sudah selesai. Baiklah, saudara-saudara sekalian yang hadir pada hari ini, saya ingin mengajukan naskah proklamasi kepada Anda sekalian. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai perpindahan, kekuasaan, dan lain-lain dilakukan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Baiklah, apakah Anda semua setuju? Setuju! Lalu, siapa yang akan menandatangani naskah di bawah ini? Saya memiliki usulan. Yang pertama, semua hadirin yang hadir ikut menandatangani naskah tersebut. Yang kedua, ditandatangani oleh utusan dari kelompok-kelompok yang hadir. Dan yang ketiga, cukup ditandatangani dari ketua dan wakil ketua. Menurut saya, yang harus menandatangani naskah proklamasi itu cukup ketua dan wakil ketua, yaitu Bung Karno dan Bung Hatta. Saya setuju dengan pendapat Khairul Saleh. Baiklah, apakah kalian semua setuju? Setuju! Baiklah, kita sudahi pertemuan pada hari ini. Ayuti, tolong ketikkan naskah proklamasi ini. Baik, Bung. Kapan kita akan melaksanakan proklamasi? Menurut saya, tanggal 17 adalah tanggal baik. Sebagaimana Al-Quran diturunkan kepada tanggal 17. Selain itu, orang Islam sholat sebanyak 17 rakaat dalam sehari semalam. Jadi, bagaimana kalau hari ini, Jumat Legi, tanggal 17 Agustus? Setuju, Bu. Lebih cepat lebih baik. Pukul berapa kita akan melaksanakannya? Pukul 10 tepat. Bagaimana? Setuju! Baiklah, kalau seperti itu, saya akan menyuruh Fatmawati untuk menjahit bendera merah putih. Yang lain, tolong siapkan tiangnya. Baik, Bung. Tapi di mana kita akan melaksanakannya? Bagaimana bila di lapangan Ikada, Bung? Lapangan itu dapat mengumpulkan banyak massa untuk menunjukkan perjuangan rakyat Indonesia secara luas. Lapangan Ikada terlalu terbuka. Jepang masih bersenjata lengkap dan mereka bisa saja bertindak keras jika melihat kerumunan besar. Apakah kalian siap jika menanggung akibatnya jika terjadi kekerasan? Kami siap. Rakyat juga siap untuk melawan. Bung Karno, ini adalah momen penting bagi kemerdekaan kita. Kita harus berpikir strategis. Jika terjadi kekacauan, proklamasi bisa gagal. Lebih baik kita memilih tempat aman agar proklamasi ini bisa diumumkan tanpa gangguan. Benar, Bung. Kita tidak boleh mengambil risiko yang terlalu besar. Proklamasi ini adalah awal perjuangan panjang. Kita harus memulai dengan langkah yang terencana. Bung Karno benar. Jepang masih berjaga di lapangan Ikada. Akan lebih aman jika dilakukan di rumah Bung Karno. Tempat itu cukup luas untuk peristiwa ini. Baiklah, kita tetapkan proklamasi dibacakan di rumah saya. Ini demi keselamatan semua, agar kemerdekaan benar-benar terwujud. Setuju!
Ini naskahnya, Bung. Silakan ditandatangani. Baiklah. Ya, tolong perbanyak naskah ini dan sebarkan ke seluruh Indonesia. Siap, Bung. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir pada hari ini untuk menyaksikan suatu peristiwa penting dalam bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia berjuang untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Bahkan beratus-ratus tahun. Gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan itu ada naik dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak ada henti-hentinya. Di dalam zaman Jepang ini tampaknya kita menyadarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya kita tetap menyusun tenaga kita sendiri. Tetapi kita percaya pada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita ke dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangannya sendiri dan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan permusyawaratan dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia. Permusyawaratan itu telah seia sekata berpendapat bahwa sekarang datanglah waktunya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Maka, dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 5, atas nama bangsa Indonesia. Soekarno, Hatta. Demikianlah saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satu ikatan pun lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita. Mulai saat ini kita menyusun negara kita, negara merdeka, negara Republik Indonesia merdeka, kekal dan abadi. Insya Allah Tuhan memberkati kita, kemerdekaan kita ini. Kepada bendera merah putih, hormat, gerak.
Semangat merdeka di tanah air penuh derita. Para pahlawan bangkit bersuara dengan nyawa jadi taruhan demi bangsa, demi kemerdekaan. Darah mengalir di bumi pertiwi, tak gentar walau nyawa terhenti. Bambu runcing, tekad membara, Indonesia merdeka selamanya. Kini merdeka kita genggam erat. Jangan biarkan semangat tersurat. Berkarya, berjuang tanpa henti demi negeri hingga abadi.